Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama kami. Kali ini di episode Cah Horor. Cuk, udah cuk, nyalain, gak enak gua. Iya. Tapi sebelum kita mulai, kami sangat menyarankan kepada kalian untuk tidak menonton video ini sendirian. Karena bisa saja saat ini kalian sedang tidak sendirian. Seperti biasa, kita gaskan dulu. Sadar atau tidak, kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang tak terlihat atau tak kasat mata. Beberapa di antara kita ada yang mampu merasakan segala jenis interaksi yang secara nalar sulit untuk dijelaskan. Ada perasaan mengganggu, seolah-olah mereka memperhatikan kita di setiap sudut gelap ruangan dimanapun kita berada. Di toilet, di dapur, di ruang keluarga, atau bahkan di kamar yang saat ini sedang kita tempati. Mereka selalu memandang dengan penuh hasrat untuk berinteraksi dengan kita, memanggil nama, atau bahkan mereka menampakkan wujudnya di hadapan kita. Memang betul, di zaman yang sudah serba maju seperti saat ini, ada beberapa di antara kita yang beranggapan, "Alah, hari gini masih percaya hal begituan." Tapi sebentar, coba kalian perhatikan dan rasakan setiap inci sudut ruangan kalian, langit-langit, sudut kamar, dan kolong tempat tidur kalian. Bisa saja mereka saat ini berada di belakang kalian. Nah, bagi yang penasaran, kira-kira seperti apa wujud mereka dan siapa mereka? Berikut kami tampilkan 5 makhluk tak kasat mata versi Cah Horor. 1. Kuntilanak. Makhluk tak kasat mata ini sudah menjadi simbol hantu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Menurut mitos yang beredar, kuntilanak tercipta dikarenakan ada perempuan yang melahirkan lalu meninggal dunia, hingga dia bergentayangan dan menjadi kuntilanak yang menyeramkan. Konon, kehadirannya selalu ditandai oleh hal-hal yang terkadang di luar nalar. Bahkan, jika kita mencium aroma kentang rebus atau mendengar suara anak ayam di malam hari, maka kemungkinan sosok kuntilanak yang menyeramkan sedang berada di sekitar kita. Ciri dari makhluk ini adalah memiliki suara yang khas memekikkan telinga, memakai gaun berwarna putih, serta memiliki rambut panjang yang terurai ke tanah. Ayo, siapa di sini yang mau ketemu Mbak Kun? Saya ingin berbagi pengalaman bertemu dengan sosok kuntilanak sekitar 20 tahun yang lalu. Momen itu terjadi di saat saya pulang setelah menonton layar tancap. Anak-anak tahun 90 pasti sudah paham dan tahu betul layar tancap itu seperti apa. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, dan saya pun memutuskan untuk pulang karena saya merasa sudah capek dan mengantuk. Di perjalanan saya tidak merasakan hal negatif apapun, meski jalur yang menuju rumah saya itu sepi dan sunyi. Bahkan terkadang saya harus menembus gelapnya malam serta kebun yang dipenuhi pohon bambu. Hingga tibalah saya di sebuah jalan setapak yang di situ terdapat pohon asam yang besar, dan saya rasa pohon tersebut sudah berumur sangat tua. Di situ saya masih merasa baik-baik saja. Tapi entah mengapa saya malah merasakan ingin buang air kecil dan rasanya sudah tak tertahan lagi. Tanpa berpikir panjang, karena saya melihat pohon besar tepat di depan saya, akhirnya saya memutuskan untuk buang air kecil di bawah pohon itu. Di awal saya masih belum merasakan hal yang aneh, hingga ada kejadian di mana ada suara burung hantu. Saya pun terus melanjutkan buang air kecil di pohon itu tanpa ada rasa khawatir tentang apapun. Dan tahukah kalian apa yang terjadi setelah ada suara burung hantu? Suara burung hantu yang tadinya menurut saya normal, seketika berubah menjadi suara perempuan yang sedang tertawa. Perasaan menjadi aneh,
terkejut, penasaran, sekaligus bulu kuduk saya dari ujung kaki sampai kepala seperti berdiri semua. Tapi apalah daya, saya tetap harus melanjutkan hajat saya meski dengan perasaan yang begitu campur aduk. Saya bergegas untuk menyelesaikannya. Suara itu terus-menerus ada karena saya berpikir ini pasti ulah dari si penunggu pohon asem tersebut. Saya akhirnya memberanikan diri untuk mendongakkan kepala ke sumber dari suara itu berada. Teman-teman tahu apa yang saya lihat pada saat itu? Seperti dugaan teman-teman, saya melihat sosok meskipun bentuknya tidak padat seperti manusia, tapi bisa saya gambarkan dan pastikan itu sosok Mbak Kuntilanak dengan rambut yang panjang serta gaun putih dengan posisi seperti seorang perempuan yang sedang uncang-uncang kaki di atas pohon. Setelah saya menyadari bahwa itu sosok Mbak Kun, saya berlari dengan cepat semampu yang saya bisa. Meski rasanya seperti berjalan di tempat dan kaki ini sangat berat untuk saya langkahkan. Sesampainya di rumah, saya pun hanya terdiam dan tidak menceritakan semua kejadian yang saya alami kepada kedua orang tua saya. Hingga keesokan harinya badan saya pun demam. Tidak tahu apa penyebabnya, apakah disebabkan oleh Mbak Kuntilanak itu atau mungkin karena memang saya kecapean. Semoga teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami pada saat itu. 2. Genderuwo. Siapa di sini yang belum pernah mendengar tentang sosok genderuwo? Genderuwo adalah makhluk tak kasat mata yang dikisahkan sangat menyukai perempuan, terutama perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya pergi bertugas atau dinas. Genderuwo memiliki bentuk fisik tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi oleh bulu, mata merah serta taring yang panjang. Menurut cerita yang beredar, genderuwo akan datang dengan cara menyamar menjadi suami yang pada saat itu sedang pergi bertugas dan seakan-akan dia baru pulang dari tugasnya. Genderuwo akan meminta tidur dengan perempuan itu hingga semua hasratnya terlampiaskan. Makhluk tersebut pergi menghilang di tengah heningnya malam. 3. Tuyul. Tuyul digambarkan seperti sosok anak kecil dengan kepala botak dan hanya menggunakan celana dalam saja. Banyak orang mempercayai tuyul banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan kekayaan secara mudah, cepat, dan tidak dibenarkan oleh agama. Mereka melakukan perjanjian dengan tuyul agar tuyul tersebut mau mencuri uang milik warga yang berada di lingkungan sekitar. Menurut info yang beredar, tuyul akan meminta darah segar sebagai imbalan atas apa yang telah mereka berikan untuk tuannya. Wah, jangan dicontoh ya guys. Kalau kalian ingin cepat kaya raya, jangan lupa usaha yang keras dan memohon doa kepada yang kuasa. 4. Pocong. Ya, pocong digambarkan seperti sosok manusia yang terbungkus kain kafan dengan muka penuh darah dan luka. Menurut kisah, pocong ini ada dan bergentayangan dikarenakan pada saat prosesi pemakamannya tidak dilakukan dengan cara yang benar dan sempurna. Kesalahannya yaitu pada saat prosesi pemakaman, tali yang mengikat jenazah tidak dilepas. Hingga akhirnya pocong tersebut berkeliaran dan mencari siapapun yang dia temui dan meminta tolong untuk dibukakan tali pocongnya. Tolong bukakan tali pocong saya. Tolong. Nah, saya ada pengalaman pribadi lagi nih yang sekarang melibatkan Mas Pocong. Begini ceritanya. Saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saat itu saya diminta oleh kedua orang tua saya untuk pergi mengaji. Alih-alih pergi mengaji, saya malah pergi ke rental PS untuk bermain game. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Orang tua saya mencari saya kenapa sampai jam segini anaknya belum pulang. Singkat cerita, orang tua saya curiga karena setelah dicari ke tempat pengajian, saya tidak ada. Akhirnya orang tua saya mencari ke tempat rental, tempat di mana saya bermain PS. Mengetahui hal tersebut, saya pun berlari dan bersembunyi di belakang rumah kosong yang sudah lama terbengkalai.
Sesaat setelah orang tua saya melewati tempat persembunyian yang saya tempati, tiba-tiba saya merasakan ada aura yang aneh muncul tepat di belakang saya. Karena saya penasaran, saya pun menoleh ke arah belakang. Seketika saya terkejut melihat sosok yang saya lihat. Sosok tersebut besar, putih menyerupai seperti manusia yang dibungkus dengan kain kafan. Saat itu saya belum menyadari sosok apakah yang saya lihat. Sehingga rasa penasaran pun membuat saya memeriksa sosok tersebut. Setelah saya dekati, sosok itu dia seperti mengikuti semua pergerakan tubuh saya. Saya bergerak ke kiri, dia pun juga bergerak ke kiri. Begitupun sebaliknya, ketika saya bergerak ke kanan, sosok itu mengikuti gerakan tubuh saya yang bergerak ke kanan. Lalu ketika saya menggerakkan tubuh saya ke arah depan, sosok itu mengikuti saya ke arah depan juga. Seketika itu saya menyadari bahwa makhluk yang saya lihat dan mengikuti saya tadi adalah makhluk halus yang selama ini kita sebut dengan pocong. Nah, teman-teman, apa yang saya lakukan di masa lalu jangan diikutin ya. Karena jika kita membohongi orang tua, maka kita akan kena batunya. 5. Wewe Gombel. Di antara makhluk tak kasat mata yang sudah kita sebutkan di atas, Wewe Gombel pantas kita sematkan sebagai makhluk halus yang sering membuat geger dunia maya maupun nyata. Bagaimana tidak? Menurut kepercayaan masyarakat, jika ada anak kecil yang hilang pada saat waktu maghrib, maka kemungkinan anak tersebut telah diculik oleh sosok Wewe Gombel. Wewe Gombel sendiri digambarkan seperti wanita tua dengan lidah menjulur panjang, serta payudara yang menjuntai, dan kuku yang sangat panjang. Konon, setiap anak yang dia culik akan mengalami kesulitan berbicara. Hal itu dikarenakan pada saat masa penyekapan, si anak diberikan makan belatung, kelabang, dan hal yang menjijikan lainnya. Biasanya, masyarakat setempat yang merasa anaknya hilang disebabkan oleh Wewe Gombel akan memukul-mukul perabotan rumah tangga seperti panci, ember, dan wajan, seraya memanggil nama anaknya yang hilang. Chandra, Chandra, pulang nak, pulang. Itulah beberapa kisah dan sosok makhluk tak kasat mata yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia versi Cah Horor. Bagikan pengalaman teman-teman yang mungkin memiliki kisah seram dari makhluk-makhluk yang kami sebutkan di atas di kolom komentar. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe agar kalian bisa menikmati konten-konten kami berikutnya. Saya Henry, Cah Gantung. Mereka selalu memandang dengan penuh hasrat untuk berinteraksi dengan kita, memanggil nama kita, atau bahkan atau bahkan lupa.